ini menyatakan bahwasannya Islam masuk ke Indonesia itu abad ke-13, ya. Tokoh yang mengungkapkannya adalah Snap Hartog, Z. Netel, dan W.F. Stanhead. Beliau menyatakan bahwasannya yang membawa agama Islam ke Indonesia adalah bangsa Gujarat. Gujarat yang dimaksud adalah orang-orang asalnya dari India, yang didasarkan pada bukti sejarah dari India, para pedagang Gujarat. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan agama Islam di sepanjang pesisir pantai. Kita lanjut kepada yang berikutnya. Apa yang menjadi bukti penguat dari teori Gujarat ini? Buktinya itu adalah terdapatnya batu marmer pada batu nisan yang mempunyai ciri batuan India. Jadi ciri batuannya itu khas dengan India sama, yaitu adalah batu nisan Raja Malik Pasai. Kemudian yang kedua buktinya itu adanya persamaan relief batu nisan Sultan Malik As-Saleh. Sultan Malik As-Saleh yang diperkirakan wafat atau meninggal pada tahun 1297 dengan relief nisan yang terdapat di Gujarat. Jadi ada persamaannya. Kemudian yang ketiga, agama Islam disebarkan melalui jalan dagang antara Indonesia dengan Cabai. Cabai yang dimaksud adalah Gujarat. Gujarat yang dimaksud adalah India bagian barat. Dari Indonesia, Cabai masuk ke Timur Tengah hingga ke Eropa. Kita lanjut kepada berikutnya. Teori yang kedua itu adalah teori Persia yang sekarang disebut dengan Iran. Teori Persia ini diperkirakan abad ke-13 Masehi. Tokohnya yaitu adalah Hussein Zazzadiningrat. Apa yang disampaikan di sini? Dia menyatakan bahwasannya pembawa agama Islam masuk ke Indonesia adalah bangsa Persia yang didasarkan pada sumber bukti sejarah berupa berita Cina, yaitu adanya koloni para pedagang Islam di Tasik yang berada di Sumatera bagian barat. Apa yang menjadi bukti teori Persia ini? Buktinya adalah adanya peringatan 10 Muharram atau disebut dengan Asyura sebagai hari peringatan Syah atau Syahid Haya Hussein. Berikutnya, adanya kesamaan ajaran antara Syaikh Siti Jenar dengan ajaran Syufi Iran di Al-Hazaib. Kita masuk kepada yang selanjutnya, teori Mekkah. Teori Mekkah ini dibawakan oleh Si Hamka. Si Hamka yaitu adalah Haji Abdul Malik Karim Abdurrah dan juga Si Fadlil. Mereka menyatakan bahwasannya Islam masuk ke Indonesia dibawakan langsung dari Mekah atau Arab. Bangsa Arab sebagai pembawa agama Islam ke Indonesia, kemudian diikuti orang Persia dan Gujarat. Gujarat dinyatakan sebagai tempat singgah semata dan Mekah adalah sebagai pusat pengambilan ajaran agama Islam. Apa yang menjadi bukti kuat teori Mekah ini? Buktinya adalah adanya perkampungan Arab Islam di pantai barat Sumatera diperkirakan pada abad ke-7 Masehi. Dari sanalah terbukalah peranan bangsa Arab dan memasuki Islam di Nusantara. Selanjutnya, adanya kesamaan penggunaan mazhab Syafi'i. Selanjutnya, sumber dan berita masuknya agama dan kebudayaan Islam di Nusantara. Kita awali dengan sumber luar negeri. Sumber luar negeri yang pertama dari berita Arab. Dinyatakan bahwasannya pedagang Arab telah datang ke Indonesia sejak abad ke-7 Masehi, di mana ini pada masa kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya kita udah pernah bahas sebelumnya, itu adalah salah satu kerajaan yang beraliran Buddha pada zaman masa kerajaan Hindu Buddha di Indonesia sebelum masuknya Islam. Kita masuk kepada yang selanjutnya. Bukti kuat dari sumber luar negeri berita Arab ini adalah adanya sebutan pedagang Arab untuk kerajaan Sriwijaya yang disebut dengan istilah Zabak Zabai atau disebut dengan Sri Dusa. Sedangkan menurut berita Eropa dinyatakan bahwa
Islam ini dibawakan oleh Marco Polo atau Italia oleh orang Eropa pertama datang ke Indonesia. Ketika Marco Polo kembali dari Cina menuju Eropa melalui jalur laut, ia dapat tugas dari Kaisar Cina untuk mengantarkan putri yang dipersembahkan kepada Kaisar Romawi. Dalam perjalanan Marco Polo, ia singgah di Sumatera bagian utara, yaitu sesuai dengan Sumatera Utara yang sekarang. Di daerah tersebut, dia sudah menemukan duluan bahwasannya ada kerajaan Islam, yaitu adalah kerajaan Samudra Pasai. Jadi kerajaan Samudra Pasai ini disebut nanti sebagai kerajaan pertama di Indonesia yang merupakan kelanjutan dari kerajaan Porlak. Kalau nama sebelumnya itu adalah kerajaan Porlak yang menyatu menjadi kepada kerajaan Samudra, yang setelah pindah ke daerah Pasai disebutlah ini menjadi kerajaan Samudra Pasai. Jadi kalau dalam ingatan masyarakat ini disebut sebagai kerajaan Samudra Pasai, wajar saja karena itulah yang nama yang terakhir. Setelah peralihan nama dari Porlak hingga ke Samudra, Samudra menyatu dengan Porlak, berganti nama menjadi Samudra Pasai. Sedangkan menurut berita dari India, dinyatakan bahwasannya pedagang Gujarat atau dari India selain mengadakan perdagangan juga menyebarkan agama Islam di sekitaran pesisir pantai. Menurut berita Cina, yaitu adalah dari Mahuan atau Sekretariat Laksamana Cengho, dinyatakan bahwa pada tahun 400 Masehi telah ada perdagangan Islam di pantai utara Jawa. Kita masuk kepada sumber dalam negeri. Yang pertama, ditemukannya batu nisan Fatimah binti Maimun, yang mana dia pada tahun 1028 Masehi, yang terdapat di lereng tepatnya di Gresik. Batu nisan ini sejaman dengan masa kerajaan Kediri yang bertuliskan Arab di lereng atau Gresik, bukti Islam masuk di Jawa Timur. Sumber dalam negeri yang kedua yaitu adalah makam Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1297 Masehi, tepatnya di daerah Sumatera. Bukti pertama kalinya muncul seorang raja beragama Islam dengan gelar Sultan. Yang ketiga adalah makam Syekh Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1419 Masehi, bertempat di Gresik. Jiran makam ini didatangkan dari Gujarat yang berisi di Sumatera. Bagaimana faktor pendorong Islam berkembang di seluruh Nusantara? Yang pertama itu nanti ada faktor internal. Faktor internal adalah faktor dari dalam. Yang pertama adalah ajarannya yang sederhana, sudah dimengerti dan diterima. Faktor yang kedua adalah syariat untuk masuk Islam itu sangat mudah yang dimaksud tidak banyak membebani, tidak banyak yang namanya aturan-aturan. Hanya sebatas mengucapkan kalimat syahadat di depan oleh kaum atau sesama kaum Islam, dan kita diaminkan dan itu kita sah sebagai umat Islam. Kemudian yang ketiga, tidak ada kasta. Kasta yang dimaksud di sini adalah strata atau stratifikasi atau golongan. Jadi dalam agama Islam itu tidak ada perbedaan. Saya golongan ini, kamu golongan itu. Saya golongan tinggi, kamu golongan rendah, tidak ada. Jadi di sana adalah kedudukannya sama diri dan sama duduk. Yang keempat adalah disebarkan dengan cara damai, yaitu melalui pendekatan budaya. Yang kelima, jatuhnya kerajaan Majapahit yang merupakan kerajaan terakhir pada masa kerajaan Hindu dan Buddha kalau masih ingat ya. Kemudian Sriwijaya. Jadi jatuhnya kerajaan Majapahit dan Sriwijaya inilah yang menyebabkan salah satunya berkembanglah kerajaan Islam dengan pesat. Kita masuk kepada faktor eksternal. Faktor eksternal ini dinyatakan sebagai bukti fisik. Yang pertama adalah jatuhnya kota Baghdad, kepala bangsa Mongolia pada tahun 1258 Masehi. Akibat gelombang urbanisasi ke India dan Asia Tengah secara besar-besaran. Yang kedua, banyaknya para sufi dan penganut tarik mengembara bersedia mendakwah Islam dengan sukarela ke seluruh dunia. Yang ketiga,
Jaringan perdagangan internasional dijadikan sebagai sarana persebaran agama Islam. Saluran persebaran agama Islam di Nusantara atau di Indonesia. Saluran apa aja itu? Kita masuk kepada yang pertama, yaitu perdagangan. Perdagangan diawali pada abad 7 hingga 16 Masehi oleh pedagang Muslim. Pedagang Muslim yang dimaksud berasal dari beberapa negara, yaitu Arab, Persia, dan India. Yang kedua, menurut pendapat Tom Pires, pedagang Islam banyak yang bermukim di pesisir Pulau Jawa. Saat itu, penduduk setempat belum beragama Islam. Mereka berhasil mendirikan masjid dan mendatangkan ulaf dari luar sehingga jumlah mereka bertambah, dan karena anak Islam itu menjadi orang Jawa dan menjadi orang kaya. Selanjutnya, para penguasa Jawa atau disebut dengan bupati-bupati Majapahit yang ditempatkan di pesisir utara Jawa banyak masuk jadi Islam karena faktor ekonomi, kemudian menjalin hubungan dagang dengan pedagang-pedagang Muslim. Yang selanjutnya dalam bidang pendidikan. Melalui bidang pendidikan, yaitu didirikannya pesantren. Kemudian ada pondok sebagai tempat belajar guru, kiai, dan ulama. Para guru, kiai, dan ulama yang belajar itu setelah tamat mereka pulang ke asal kampungnya dan melaksanakan dakwah. Contoh pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat di Ampel, Denta Surabaya, kemudian Sunan Giri di Diri, kemudian keluaran Sunan Giri banyak diundang ke Maluku untuk berdakwah dan mengajarkan agama Islam. Jadi dari sini juga agama Islam itu mudah berkembang melalui pendirian pondok. Kemudian setelah para kiai dan guru dan ulama yang tamat tadi pulang ke daerahnya masing-masing, mereka pulang dan menyebarkan ajaran agama Islam melalui cara berdakwah dan menggunakan warisan budaya supaya masyarakat lebih mudah mengerti dan lebih mudah memahami. Gitu ya. Kita masuk kepada tasawuf. Tasawuf itu apa sebenarnya? Tasawuf itu adalah tentang ilmu medis, tapi yang dimaksud dengan ini adalah lebih identik kepada ajaran agama Islam tentang mengajarkan dua-dua penyembuhan gitu ya. Jadi tasawuf ini terjadinya akulturasi ilmu tentang medis dan kekuatan-kekuatan penyembuhan kepada penduduk yang sebelumnya sudah mengenal tentang penyembuhan dari ilmu ini. Jadi di sini ada yang disebut dengan paduan atau akulturasi gitu ya. Yang kedua, ahli-ahli dalam tasawuf yang terkenal pada saat itu yaitu Hamzah Fansuri yang berada di Aceh, Syekh Lemah Abang, dan Sunan Tumanggung di Jawa. Kemudian ilmu tasawuf itu keberadaannya masih ada sampai sekarang. Jadi kalau dalam ajaran agama Islam masih ada itu ilmu tasawuf, ilmu-ilmu penyembuhan yang sangat bermanfaat. Kemudian dalam bidang kesenian. Di dalam bidang kesenian, wayang itu sebagai warisan budaya lokal Indonesia ya, budaya asli yang dijadikan ini sebagai media penyebaran agama Islam. Contohnya itu adalah penggunaan tokoh dalam cerita wayang, nama-nama pahlawan Islam. Jadi tokoh pemerannya itu pada saat itu adalah si Sunan Kalijaga. Kemudian dalam bidang kesenian sastra yaitu adalah hikayat dan bakat, dan melalui seni bangunan dan
dibukanya perkampungan-perkampungan setelah mempunyai keturunan yang mereka menikah tadi, nikah campur pribumi dengan pendatang. Mereka semakin lama semakin berkembang dan membuka perkampungan. Setelah membuka perkampungan, mereka membuka kerajaan-kerajaan muslim, jadi semakin berkembang. Contohnya itu kira-kira yang pertama itu adalah Raden Rahmat atau disebut dengan Sunan Ampel dengan Nyai Manila, kemudian Sunan Gunung Jati dengan Nyai Kaungatan, Brawijaya dengan Putri Kampa yang menurunkan Raden Patah atau disebut dengan Raja Pertama Demak. Jadi itulah dari bidang perkawinan atau pernikahan. Kita masuk kepada politik. Contohnya di Maluku dan Sulawesi Selatan, rakyat banyak yang masuk agama Islam setelah rajanya masuk Islam. Jadi pengaruh politik dalam raja itu sangat besar karena jadi kalau rajanya Islam, rakyatnya mengikut karena raja itu adalah patokan, contoh teladan bagi masyarakat. Kita masuk kepada Islam dan jaringan antar pulau. Contohnya bandar, yang pertama bandar perdagangan di Indonesia di bagian barat. Yang pertama Samudra Pasai dan Malaka. Ini berdiri pada abad ke-13 Masehi hingga ke-15 Masehi. Yang kedua adanya komunitas muslim di pesisir utara Jawa. Ini berasal dari cerita Mahuan. Yang ketiga gambaran saluran perdagangan regional. Regional yang dimaksud adalah sesama Nusantara, sedangkan internasional adalah menjalin dengan negara luar. Jadi gambaran jalur perdagangan regional dan internasional dan diceritakan lalu lintas dan asal para pedagang di Samudra Pasai, yaitu berasal dari Turki, Bulgaria, Arab, Persia, dan Gujarat. Sumber berita itu adalah ditulis dalam buku Suma Oriental itu pada tahun 1512 hingga 1519. Yang keempat, ditaklukkannya Malaka oleh si Portugis pada tahun 1511. Ini yang membuat para pedagang membuat jalur alternatif lain dengan lintas semenanjung atau pantai barat Sumatera ke Selat Sunda. Muncullah perantara pelabuhan baru yaitu Aceh, Patani, Johor, Banten, Makassar, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, pelayaran di Selat Malaka sering diranggo oleh bajak laut. Oleh sebab itu, rute dialihkan melalui pesisir Sumatera dan Sunda dan menjadi tempat persinggahan pedagang Barus dan Pariaman. Bandar perdagangan di Indonesia bagian timur yaitu adalah Ternate dan Tidore. Ternate dan Tidore mengirim komoditi. Komoditi yang dimaksud adalah hasil rempah. Hasil rempah kerajaan Ternate dan Tidore itu contohnya cengkeh dan pala. Mereka mengirimkan ini ke Somba Ompu atau disebut dengan ibu kota kerajaan Goa di Sulawesi. Selanjutnya Somba Ompu pada abad ke-16 telah menjalin hubungan pedagang dengan Patani, Johor, Banjar, Blambangan, dan Maluku. Itu atau disebut dengan Ambon, itu sudah menjadi pelabuhan yang menampung komoditi cengkeh yang datang dari luar atau Singapura dan komoditi pala berasal dari Banten. Semua pelabuhan didatangi para pedagang Jawa, Cina, Arab, dan Kasar. Abad ke-15 di Sulawesi Selatan sudah didatangi para pedagang Muslim dari Malaka, Jawa, dan Sumatera. Kita masuk kepada yang selanjutnya, hubungan Ternate itu dengan Jawa itu menjadi sangat erat setelah ditandai dengan adanya seorang raja yang memeluk agama Islam yang disebut namanya sebagai Zainal Abidin atau disebut sebagai Raja Bulawa atau Raja Cengkeh 1486 hingga 1500-an. Ia adalah yang seorang pernah belajar di Madrasah Giri. Ia membawa cengkeh ke sana yang berasal dari Maluku sehingga dia digelari namanya menjadi Raja Cengkeh. Kemudian cengkeh pada awal kemudian cengkeh, pala, bunga pala atau disebut dengan bunga pala itu full namanya ya, hanya terdapat di Indonesia bagian timur pada saat itu.
sehingga banyak barang yang sampai ke Eropa harus melewati jalur perdagangan dari Maluku sampai ke Laut Tengah. Kemudian dari berbagai etnis dari kerajaan Islam di Indonesia berkumpul dan membentuk komunitas. Oleh sebab itulah muncul nama perkampungan berdasarkan asal daerah. Jadi kalau ada sekarang ini nama-nama daerah yang enggak pada tempatnya yang seharusnya, itu diakibatkan oleh adanya perdagangan membuka perkampungan. Perkampungannya itu ya berasal dari mana dia berada, itulah dibuat nama tempatnya, gitu ya. Jadi nggak heran ya kalau contohnya di Jakarta yang sekarang ini terdapat perkampungan yang disebut dengan perkampungan Keling, Pakojan, dan lain sebagainya yang berasal dari daerah di luar dari Jakarta, yang berasal dari daerah jauh, gitu ya. Yang sebelumnya awalnya itu daerah asal mereka itu adalah Melayu, Kampung Banda, Kampung Ambon, dan Kampung Bali, ya. Sekianlah topik kita kali ini, semoga bermanfaat, dan jika dirasa bermanfaat jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan komen, karena subscribe dan like itu gratis, dan komennya itu juga boleh dikasih masukan mana yang kurang, mana yang tambah. Siap menerima segala saran dan masukan. Keep baik, semangat belajar, semoga sehat selalu. Terima kasih.